はい、皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日はjikang no kotoを勉強しましょう. Hari ini kita akan mempelajari tentang jikang. Jikang itu adalah waktu. Nah, waktu ini agak sedikit rumit pembahasannya. Kenapa? Karena kosakata yang dihafal itu banyak. Jadi yang pertama-tama kita harus mengerti tentang angka 1 sampai angka 12. Paling tidak angka 1 sampai angka 10. Kita harus hafal angka 1 sampai 10. Nah, untuk sistem angka jam dalam bahasa Jepang itu dia menggunakan sistem 12 jam seperti bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita dalam satu hari itu 24 jam, tapi tetap penyebutan jamnya tetap 1 sampai jam 12. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah maksud saya jam 4, jam 7, dan jam 9. Jam 4, kalau kalian itu ingat penyebutan angka 4 itu kan yong, tapi untuk jam, mereka menyebutkannya bukan yongji, tetapi yoji. Kemudian angka 7 yang jam 7 yang ketika sebutan angka itu adalah nana, untuk jam 7 sebutannya adalah shichiji, bukan nanaji. Kemudian jam 9. Jam 9 kalau angka 9 itu kan kyuji. K-Y-U-U. Kyuji, ada Y-nya di tengah-tengah ku ini ya. Tapi untuk jam 9 dia menggunakan kuji, bukan kyuji. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya, untuk question word-nya atau kata tanyanya, kita menggunakan nanji, bukan naniji, tapi nanji. Nah, ini adalah jam 1 sampai jam 12 dalam bahasa Jepang. Apakah perlu dihafal? Perlu, terutama yang spesial ini, jam 4, jam 7, dan jam 9. Kemudian yang sedikit lebih ribet lagi, yang butuh waktu menghafal adalah tentang menit. Kita tahu menit itu ada menit 1 sampai 60, tetapi dalam bahasa Jepang ada menit-menit yang spesial yang harus penyebutannya sedikit berbeda. Dalam bahasa Jepang, menit itu ada 2 penyebutan, yaitu pun dan juga fun. Ingat ada pun dan juga fun. Tetapi tidak semua disebut menjadi pun dan tidak semua disebut menjadi fung. Ada trik-triknya ketika kalian harus menghafal angka-angka dalam menit ini. Pertama, kita bagi dulu di maksud saya di menit 1 sampai 10. Di menit 1 sampai 10 ini ada menit 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 yang harus disebut dengan pun. Kemudian menit kedua 5, 7, 9 ini harus disebut dengan fun. Oke. Nah, dan ini juga berlaku ke kelipatannya. Misalnya, menit ke-11 berarti juichi harusannya menjadi ju ipung. Kemudian menit ke-12 berarti di sini ada angka 2 kan, 12 itu 10 dan 2 ni. Terakhirnya adalah ni. Berarti ju nifung. Kemudian ke menit ke-13 lagi ju sangpung. Jadi dia mengikuti setiap angka menit yang berjalan itu mengikuti angka satuannya. Misalnya satuannya 3, misal menit ke-25 berarti satuannya 5. Nah, dia mengikuti menit yang ini. Nah, tapi selain itu juga kalau biasanya yang paling gampang kan menit itu kelipatan 5 dan kelipatan 10. Maksud saya angka yang ada 5 dan angka yang kelipatan 10. Nah, kalau misalnya kelipatan 5, itu dia pasti akhirannya fun. Kalau dia kelipatan 10, berarti akhirannya pun. Dan dia double penyebutannya seperti ini. Menit ke-10, jupung. Menit ke-20, nijupung. Menit ke-30, sanjupung. Menit ke-40, yonjupung. Menit ke-50, gojupung. Menit ke-60, rokujupung. Tapi kalau misalnya menit yang kelipatan 5, yang belakangnya ada 5-nya, itu
ju go fung, niju go fung, sanju go fung. Nah, itu dia pasti belakangnya fung. Oke. Nah, yang mungkin sedikit lebih tricky itu maksud saya lebih ribet itu kalau misalnya dia menit ke yang belas-belasan ini ya, atau menit puluhan yang ada misalnya 21, 23, 34, 66 nggak ada. Misalnya 56 menit ke 48 menit ke 58 itu harus mengikuti satuan yang ini, yang ada satuan ini ya, 1 sampai 10 ini. Nah, di sini saya membagi dua warna. Yang warna oranye ini kan yang perlu kalian memang harus ingat. Kemudian yang nomor 30, menit ke 30 ini, yang warna kuning, ini selalu ada penyebutan dua. Jadi bisa juga disebut menjadi sanjupung, bisa juga disebut sebagai hang. Hang sendiri artinya itu setengah. Jadi kalau ini sudah menit ke 30 atau maksudnya jam 1.30 gitu ya. Berarti ichiji sanjupung. Nah, untuk penyebutannya kita akan berlatih bagaimana menyebutkan menit dan jam ketika bersama-sama. Oke, saya punya angka seperti ini. Ada jam 3 pagi. Nah, kebetulan jam 3 pagi itu untuk AM itu adalah gozeng. Sedangkan PM adalah gogo. Kalau AM itu gozeng dan dia diletakkannya di depan seperti ini. Kemudian kalau PM itu sebutannya adalah gogo. Dan AM PM ini kalau kita kan menyebutnya dalam bahasa Inggris ya misalnya itu misalnya at 3 PM jam 3 sore, at 2 AM jam 2 pagi, itu kan AM-nya PM-nya disebut di akhir angka. Tapi kalau dalam bahasa Jepang walaupun dia disebut tulisan angkanya AM PM-nya depan di belakang seperti ini, tapi dalam bahasa Jepang itu penyebutan AM dan PM atau gogo gozeng itu di depan angka. Nah, untuk angkanya penyebutannya misalnya jam 3 ini dia langsung sanji. Tapi kalau jam 7.30 misalnya, kita sebutin jamnya dulu. Jamnya adalah shichi, kemudian shichiji maksudnya, kemudian menit ke-30 adalah hang. Nah, menit ke-30 ini nggak perlu ditambahin fun lagi, gitu. Jadi yang angka menit-menit yang 1 sampai 60 yang tidak perlu pertambahan kata fung ataupun cuman ini, cuman si menit ke-30. Oke, coba kita lihat lagi. Misalnya saya punya jam 12.15 tanpa ada AM PM ya. Kita lihat jam 12.15 ini kita jabarkan jamnya dulu. Jam 12 itu kan juniji. Juniji. Ju itu 10, ni itu 2, kemudian ji itu jam. Berarti juniji berarti jam 12. Kemudian kita sebut menitnya. Ju go fung. Ju-nya itu 10, go itu 5, kemudian menit. Ju go fung. Oke. Kemudian jam 2.45. Berapa nih ya? Oke, kita sebut lagi jamnya. Jamnya kan 2. Jam 2 berarti niji, kemudian menit ke 45. Yonju gofung. Oke, yang paling gampang dalam penyebutan angka bahasa Jepang itu adalah penyebutan puluhan seperti ini. Dia yang disebut adalah satuan terbesar dulu. Dalam angka 45, satuan terbesar adalah angka 40. Jadi angka 40 itu kita tulis dulu yonju. Yonju ya, 40. Ini sama seperti bahasa Indonesia. Yon itu kan 4, ju itu 10, berarti 40 yonju. Kemudian 5, ini satuan kecilnya. Satuan kecilnya go. Kemudian ditambahi akhiran 5 itu kan pakai fung, berarti yonju go fung. Nah, contoh lain lagi misalnya jam 10.20. Juji ni jupung. Jam 4.50, berarti yoji go jupung.
Kemudian jam 00 gimana? Nah, untuk jam 00 ini ada dua penyebutan. Yang pertama zeroji, ada juga yang menyebutnya jadi juniji. Entah itu nanti gogo, entah itu gozen. Maksudnya AM ya sebenarnya. Kalau jam 00 itu kan jam 12 pagi. Jam 12 pagi. Berarti gozen juniji. Tapi kalau misalnya angkanya 00 gini sih kebanyakan menyebutnya menjadi zeroji. Zeronya ini harusnya ditulis dengan katakana karena dia berasal dari bahasa Inggris zero. Kemudian kalau misalnya jam 9.12, kuji junifung. Jam 11.18, ju ichiji ju happung. Kalau jam 8.25, hachiji ni jugofung. Kalau jam 5.24, goji ni juyongpung. Ni juyongpung. Aduh, salah-salah nih ya penyebutannya. Oke, selanjutnya jam 10.10. Juji jupung. Jupung. Nah, memang di sini kan penyebutan yang kelipatan 10 itu dia jupung. P-nya double. P-nya double. Angka 1 juga. Angka 1 dan angka 8 ya. Itu dia ada double su-nya di sini, jadi jupung, hapung, ipung itu dia double P. Lanjut, kita mencoba untuk membuat kalimat menggunakan jam. Nah, di sini penyebutannya seperti biasa aja, jam dan menitnya, jam ditambah menit, kemudian ditambahi des. Nah, untuk pertanyaannya misalnya, kita punya pertanyaan jam berapa sekarang? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Nah, terus dijawab Ima 9:25 desu. Sekarang jam 9.25. Ima itu artinya sekarang. Nah, jadi penyebutannya jamnya seperti biasa aja, terus diakhiri dengan des. Lanjut, misalnya saya punya tempat nih. Jam berapa sekarang di New York? New York wa ima nanji desu ka? New York wa ima nanji desu ka? Nah, New York itu sekarang jam berapa sih? Terus dijawab, gogo ichiji hang desu. Sekarang jam 1.30 siang. Nah, jadi kalau misalnya menyebutkan gogo atau gozeng, PM dan AM itu harus di depannya angka. Nah, perlu diingat lagi kalau menit ke-30 itu tidak perlu pertambahan fung atau pung. Jadi ya udah seperti itu dia. Nah, ini adalah penyebutan jam. Nah, bagaimana kalau misalnya penyebutan jam yang ada kegiatannya? Misalnya, kegiatan dalam bahasa Jepang itu kan dia menggunakan kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas itu yang akhirannya ada masu-masunya semua. Nah, perubahannya itu kalau misalnya positif mas, negatif itu maseng, interrogatif atau kata tanya itu masuka. Jadi sebelum kata masuk itu dia macam-macam bentuk kata kerjanya, ya kan? Nah, misalnya di sini yang kita pakai kata kerjanya hanya dua, ada hajimemas dan owarimas. Kenapa hanya dua? Karena kalau saya nambah kata kerja lagi nanti terlalu ribet ya, terlalu pusing. Jadi kita hanya mempelajari tentang mulainya suatu kegiatan dan berakhirnya suatu kegiatan menggunakan jam. Saya punya kalimat yang pertama, misalnya, pelajaran bahasa Jepang dimulai jam berapa? Nihongo no jugyo wa nanji ni hajimemasu ka? Nihongo no jugyo wa nanji ni hajimemasu ka? Nihongo no jugyo itu artinya pelajaran bahasa Jepang. Jugyo itu pelajaran, Nihongo itu bahasa Jepang. Kemudian nanji itu jam berapa? Gitu ya. Ini question word-nya harus disertakan. Kemudian hajimemasu ka, karena ini adalah kata tanya, berarti hajimemas itu harus berubah menjadi interrogatif. Berarti menjadi hajimemasu ka. Bacanya bukan hajimemasu ka, tapi hajimemasu ka. U-nya hilang. Hajimemasu ka? Nihongo no jugyo wa nanji ni hajimemasu ka? Kemudian dijawab,
Gozen 11時45分に始めます。Gozen 11時45分に始めます。Dimulai jam 11.45 pagi. Gitu ya. Nah, ini penggunaan kata, maksudnya jam pada kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, karena ini ada kata kerja, jadi kita perlu ada tambahan partikel ni di sini. Partikel ni ini artinya pada. Di sini tidak saya artikan ya, tapi mungkin bisa diselempitin di sini, dimulai pada jam gitu ya. Di sini harusannya nih jam, karena pengertian bahasa Jepang itu diterjemahkan dari belakang, berarti hajimemasu itu dimulai, ni itu artinya pada, kemudian yonju gofung pada jam 11.45 pagi, gozen. Itu. Nah, kalau misalnya kalian bingung bagaimana menggunakan partikel ni ini, mungkin bisa dilihat penjelasan saya pada siswa kelas 10 tentang letak benda. Di situ ada saya sedikit menjelaskan tentang ni, pemakaiannya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Gakko wa nanji ni owarimasu ka? Jam berapa sekolah itu selesai, belajar di sekolah itu selesai, atau belajar di sekolah itu selesai pada pukul berapa. Di sini belajar di-nya nggak saya masukkan di dalam kalimat ini. Kenapa? Karena terlalu banyak, terlalu ribet. Cukup pakai kata-kata gakko wa nanji ni owarimasu ka, itu artinya sudah belajar di sekolah itu selesainya jam berapa. Nah, untuk yang nomor 2 ini saya menyertakan pada. Untuk arti ni ini saya sertakan di sini juga. Jadi sebenarnya boleh nggak disertakan kata pada ini, bisa juga disertakan. Jadi tergantung seberapa sopannya tingkat kalimat itu, atau seberapa formalnya suatu kalimat itu. Nah, untuk jawabannya juga di sini saya artikan, sekolah selesai pada pukul 3.30 sore atau jam setengah 4 sore. Gakko wa gogo 3 jihan ni owarimasu. Nah, apakah harus disertakan nih ini sebelum kata kerja? Iya. Jadi karena ini sebenarnya bukan sebelum kata kerja, tapi tepatnya ni ini, si partikel ni harus disertakan setelah ada keterangan waktu. Partikel ni harus disertakan setelah ada keterangan waktu. Karena keterangan waktu di sini adalah jam, yaitu jam 3 sore misalnya. Di sini maka dia harus disertakan setelah jam. Sama seperti contoh yang pertama, dia juga disertakan setelah jam. Jadi kalau misalnya di sini ada kalimat lain lagi, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ni ini harus setelah keterangan waktu. Keterangan waktu tuh misalnya di sini adalah jam, menit, detik kalau misalnya ada juga hari, bulan, tahun, itu kalau ada angka-angka yang presisi, yang tepat, yang pasti, ya, apalagi waktu itu kan pasti, nah itu dia harus menggunakan partikel ni. Selanjutnya, misalnya saya punya kalimat baru lagi menggunakan karamade. Nah, karamade ini adalah dari sampai. Kara itu dari, made itu sampai. Nah, kita akan menggunakan karamade untuk jangka waktu lamanya suatu kegiatan. Misalnya, kita lihat yang kalimat pertama ya. Istirahat siang dari jam 1 sampai jam 2. Berarti, hiru yasumi wa 1 kara 2 made desu. Nah, ini sama seperti penggunaan kalimat dari kepala sampai kaki, gitu. Jadi dia nggak perlu ada pertambahan apapun dari sini. Misalnya dari kepala sampai ke kaki itu kan atamakara, kepala kara, kaki made, atamakara ashi made.
dari kepala sampai kaki. Gitu dia. Jadi penyebutan angka yang sebelumnya atau dari itu sebelum kara. Kemudian kata yang sesudahnya itu sebelumnya made. Contoh kedua, misalnya Nihongo no jugyo wa 11 ji 40 分から1時10分までです. Pelajaran bahasa Jepang dimulai dari jam 11.40 sampai jam 1.10 misalnya. Nah, saya punya bentuk kalimat yang nanya, misalnya liburan musim panas dimulai dari bulan apa? Natsuyasumi wa nangatsu kara hajimemasu ka? Jadi di sini mau menggunakan nangatsu kara nangatsu made itu boleh. Nah, di sini kan nangatsu itu question word-nya. Nangatsu itu question word-nya berarti dia dari bulan apa sampai bulan apa gitu ya. Ini kan bulan apa. Nah, kalau misalnya kita tambahi kara ini kan dari. Berarti nangatsu kara nangatsu made hajimemasu ka itu juga bisa. Tapi kalau mau disingkat seperti ini aja, nangatsu kara hajimemasu ka, dijawabnya lengkap. Shichichi gatsu kara hachigatsu made desu. Nadanya nggak seperti itu. Gini. Shichigatsu kara hachigatsu made desu. Shichigatsu kara hachigatsu made desu. Nah, seperti itu. Shichigatsu kara hachigatsu made desu. Dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Begitu. Apakah sudah paham? Pusing? Oke, nanti video ini bisa diulang lagi supaya lebih paham lagi penjelasan saya. Nah, di sini ada atarashi kotoba atau kosakata baru yang ada saya pakai dalam video ini atau materi hari ini. Ada beberapa yang sudah saya catat di sini dan yang lupa saya catat adalah nangatsu. Nangatsu tadi artinya bulan apa. Nah, penjelasan tentang jam ini mungkin memang agak sedikit ribet karena kosakata yang dihafal itu banyak sekali, terutama yang menit. Saya memang banyak menerima komplain dari siswa tentang penghafalan menit ini, tapi saya dulu juga struggle untuk menghafalkan ini. Jadi sebenarnya dosen-dosen saya dulu atau sensei-sensei saya dulu itu nggak juga kejam ya ngasih soal itu sampai ini menit ke-18 itu apa, menit ke-23 itu apa, itu nggak sampai segitunya ditulis seperti itu untuk soal penyebutan jam gitu. Tapi nggak ada salahnya jika misalnya kita harus bekerja nanti suatu saat menggunakan bahasa Jepang dan harus menggunakan menit dan detik yang presisi seperti itu. Kita sudah tahu penyebutan fun dan pun dan penyebutan angka-angka menit lainnya itu bagaimana. Nah, di sini saya membantu kalian untuk memahami penyebutan jam dan menit dalam bahasa Jepang. Ja, minasan, kyou wa koko made. Mata aimashou.